Sejarah hitam dan teror mistik kerap menjadi inspirasi film-film horor di Indonesia. Dan di tanggal 8 Mei 2025 ini, tayang film horor berjudul Pembantaian Dukun Santet. Berikut adalah ulasan dari Haluan Misteri. Malam itu suara gamelan terdengar samar dari kejauhan. Angin berhembus membawa bau kemenyan yang menyengat. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, tubuh-tubuh tanpa kepala tergantung di antara pohon-pohon rimba. Ini bukan cerita karangan. Ini adalah bagian dari sejarah. Sejarah kelam tentang pembantaian yang dibungkus dengan alasan membersihkan negeri dari santet. Dan kini, film itu kembali hidup lewat film Pembantaian Dukun Santet yang tayang 8 Mei 2025. Di Nusantara, santet bukan sekedar dongeng. Ini adalah bentuk kekuatan supranatural yang dipercaya mampu mengirimkan penyakit, kematian, bahkan kegilaan. Hanya dengan media boneka, rambut, atau tanah kuburan. Dalam budaya Jawa, Bali, hingga Kalimantan, ilmu hitam ini berkembang dalam berbagai bentuk. Ia berkembang menjadi teluh, guna-guna, tenung, dan pelet. Santet dianggap sebagai warisan rahasia yang diturunkan dari generasi ke generasi melalui ritual-ritual gelap. Banyak kerajaan kuno menggunakan jasa para dukun sakti untuk menjaga wilayah mereka dari musuh tak kasat mata. Tapi, seperti pedang bermata dua, ilmu ini bisa digunakan untuk melindungi atau membunuh. Jenis-jenis santet yang dikenal masyarakat. Pertama, teluh. Teluh menyerang lewat media boneka dan sesajen menimbulkan sakit aneh. Guna-guna. Biasanya berhubungan dengan cinta, obsesi, atau dendam asmara. Pelet. Membuat seseorang jatuh cinta secara gaib, tapi dengan harga yang sangat mahal. Sirep. Menidurkan korban agar bisa dimasuki roh jahat atau untuk pencurian gaib. Santet bangkai, menggunakan bagian tubuh mayat untuk mengirim kutukan mematikan. Setiap jenis memiliki ritual khusus, jam malam, dan tumbal yang harus diberikan. Dan mereka yang menyalahgunakannya akan menghadapi sebuah konsekuensi. Tahun 1998 sampai dengan tahun 1999, Banyuwangi, Jawa Timur, terjadi perburuan manusia terhadap mereka yang dicurigai sebagai dukun santet. Isu menyebar dengan cepat dan rasa takut berubah menjadi kemarahan yang mematikan. Kelompok-kelompok bertopeng menyerbu rumah-rumah di malam hari. Mereka membakar, memenggal, dan menggantung para korban tanpa pengadilan. Ratusan nyawa melayang. Sebagian besar dari mereka bahkan bukan dukun, hanya tetua kampung atau tokoh adat yang harus mati karena isu massa. Media massa pun turun memberitakan kekacauan ini. Kompas menulis pembantaian massal berbalut mistis. Tempo menyebutnya teror santet di tengah reformasi. Tapi di balik itu semua ada yang lebih gelap. Siapa sebenarnya yang menggerakkan massa? Siapa yang sebenarnya menyebarkan teror ini? Film ini membawa kita kembali ke tahun-tahun berdarah itu. Lewat mata seorang santri bernama Satrio. Ini diperankan oleh Kevin Ardilova. Ia tinggal di sebuah pesantren yang menjadi target para pemburu dukun. 4 gurunya dibantai secara brutal. Para santri mulai menghilang. Teror merayap masuk ke pesantren hingga tak ada lagi tempat yang aman. Dalam pencarian jawaban, Satrio menemukan bahwa keluarganya menyimpan rahasia kelam. Bahwa ada dukun santet yang ingin balas dendam kepadanya. Dibintangi oleh Aurora Ribeiro, Kenesia Yusuf, dan Tengku Rifnu Wikana, film ini penuh dengan atmosfer mencekam.
marah dan bisikan gaib dari masa lalu yang tak pernah benar-benar pergi. Poster film menampilkan sosok tanpa kepala di hutan berkabut, dengan kaki tergantung dan tulang belulang berserakan. Ini bukan sekedar film horor, ini adalah cermin sejarah kelam Indonesia. Kini, hari ini santet tidak hilang. Ia berubah rupa. Di era digital, jasa dukun bisa dipesan lewat media sosial, grup WhatsApp hingga TikTok. Santet online, ritual jarak jauh, pelet lewat nama dan tanggal lahir, semua tersedia. Tapi masih memiliki bahaya yang sama. Di beberapa desa, laporan soal kesurupan massal, kematian misterius, dan penyakit aneh masih terus muncul. Dunia modern tak mampu membungkam dunia gaib. Ia hanya membuatnya semakin tak terlihat. Dalam dunia di mana fakta dan mistis bertabrakan, satu hal yang pasti, dendam tidak pernah mati. Dan malam adalah waktu ketika arwah-arwah itu kembali mencari kepala yang dulu pernah diambil dari mereka. Jika kamu berani, tonton pembantaian dukun santet di bioskop mulai tanggal 8 Mei 2025. Tapi hati-hati, jangan bawa pulang apapun dari film itu. Subscribe sekarang karena malam belum selesai. Dan kisah-kisah dari alam gelap masih menunggu untuk diceritakan. Tulis di kolom komentar, apakah kamu percaya santet masih ada atau mungkin kamu pernah jadi korban. Hati-hati. Jangan sampai kamu yang menjadi korbannya.